KKBR ya. Beliau ini biasa dipanggil beliau dan juga Antua, dan terakhir itu KKBR, owner Walang Bacarita. KKBR, bagaimana kacamata KKBR melihat mesin menyoroti itu? Menyoroti dari atas terkait dengan berbagai dari Walang itu. Iya, dari Walang. Menyoroti berbagai macam persoalan yang terjadi di Kabupaten Serang bagian timur. Karena Antua ini dari segi apa pasti beliau akan menceritakan itu. Bebas, merdeka. Ada salah satu anggota DPR bilang begini, emang Abdullah Kere itu siapa? Pak Abdullah Fanat dan Ibu Siti Umure Surwaki sebagai mantan bupati dan wakil bupati, segeralah berinisiatif untuk duduk bersama abang-abang yang dahulunya punya keringat untuk memperjuangkan SBT, itu duduk bersama membicarakan tentang SBT ke depan. Ya. Dan Pak Mukti Kiliobas dan wakilnya Pak Idris Sumalutur juga jangan ada ego. Ada Fahri Husni Al-Katiri yang mantan wakil bupati juga jangan ada ego. Kalian duduk bersama-sama ngobrol bagaimana sih 5 tahun 10 tahun ketum negeri ini. Apakah ibu kota kabupaten harus ada di Bula saja atau ketum pindah dia di Hunimua? Nah ini kan menjadi catatan juga agar marilah duduk sama-sama. Itu yang pertama Ken. Teman-teman, Sadam ini salah satu anak muda atau Gen Z Seram bagian timur yang hari ini ada di Jakarta. Teman-teman apa namanya info official sudah tahu. Ya. Apalagi yang cantik-cantik itu mereka pasti betul. Bahwa beliau ini lagi jadi konten kreator pemula dan inilah tugas dan tanggung jawab beliau untuk bagaimana mengkompor sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat umum dan wabil khusus lagi di Kabupaten Seram bagian timur, tempat di mana beliau dilahirkan. Iya. Ini adalah generasi muda Kabupaten Seram bagian timur yang ada di Mama Kota yang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah Kabupaten Seram bagian timur. Dan sebab katon semua tahu bahwasanya orang SBT itu mau dia dari Teor, dia Kesui, dia Werenama, dia Seram Timur, Bula. Pendapatan orang tua itu semua orang tahu. Kalau sempi ke laut, pi naik cengke pala, kopi, dan itu musiman. Salah satu kalau beta yang salah, semangat adanya. Jadi salah satu semangat kalau kamu baca-baca karena kamu masih kecil waktu itu, semangat pemekaran Kabupaten Seram bagian timur adalah untuk bagaimana mengangkat harkat dan martabat masyarakat Seram bagian timur. Kira-kira begitu kan ya. Sebab ketika waktu katong masih di Maluku Tengah dianggap urus KTP saja katong kemasohi. Ya. Iya kan? Surat menyurat dan lain sebagainya. Maka sudah selayaknya Kabupaten Seram bagian timur harus naik kelas. Atau kalau istilahnya di kepolisian dan TNI itu naik pangkat. Dan akhirnya ya abang-abang salah satunya tokoh pergerakan namanya yang mantan Bupati Abdullah Fanat juga ikut bersama teman-teman pengabang dari Papua maupun di Ambon memperjuangkan itu, dan hari ini kita minta ucapan terima kasih juga terhadap mereka dengan perjuangan mereka, dan akhirnya hari ini kita bisa punya kabupaten yang namanya Seram bagian timur. Selain bicara soal harkat dan martabat, di dalam itu bagaimana kehidupan masyarakat Seram bagian timur dari sisi ekonomi dan apalagi pendidikan harusnya naik kelas. Itu baru 2 item. Belum lagi semangat itu bagaimana pembangunan dan lain sebagainya. Ketika kabupaten itu jadi dalam sejarahnya Fanat menjadi bupati, dan yang paling membuat orang SBT bangga sekali beta masih ingat yaitu ketika Telkomsel masuk SBT. Telkomsel. Sinyal masuk dan lain sebagainya, komunikasi itu hal yang luar biasa. Tetapi hal yang tidak luar biasa adalah ketika Abdullah Fanat ikut mengkritisi Abdul Mukti Kiliobas. Ini bagi saya adalah hal yang tidak biasa. Begitu. Karena ini kepentingan politik. Seharusnya mantan bupati atau mantan wakil bupati, ketika bupati dan wakil bupati
yang menggantikan mereka lagi pusing dan stres, tugasnya adalah mereka advice atau memberikan masukan dan duduk ketemu baca cerita, panggil tokoh pemekaran lalu duduk baca cerita bagaimana kabupaten ini ke depan. Kalau beta harusnya itu yang dilakukan. Atau mungkin saja karena ini urusan politik praktis, kepentingan politik antara bupati dan mantan wakil bupati dan para pemikir pendiri Kabupaten Seram Bagian Timur, mungkin ada konflik kepentingan politik, akhirnya Donsen bisa duduk untuk atur bagaimana agar masyarakat Seram Bagian Timur atau SBT itu naik pangkat atau naik kelas. Ya. Nah, ini problem-problem kotong yang selama ini beta lihat bahwa tidak akan SBT naik kelas dan akhirnya dijuluki sebagai kabupaten miskin ekstrim di Provinsi Maluku. Katong malu, bos. Ya. Toh, katong malu. Ini kan bukan tanggung jawab Abdul Mukti dan wakilnya saja, tetapi tugas dan tanggung jawab Abdullah Fanat sebagai mantan bupati perintis pertama Kabupaten Seram Bagian Timur, harusnya memberikan advice yang baik, harusnya mengajak, harus dewasa dong, bos. Walaupun istrimu kemarin kalah kan harusnya kamu mengajak bupati duduk cerita dan lain sebagainya atau wakil. Kasihlah cara, strategi atau pikiran-pikiran agar anggaran negara APBN yang dikirim dari Bu Sri Mulyani itu, Sri Mulyani, jangan dikembalikan lagi ke beliau. Lalu Pak Abdullah Fanat seolah bahwa masanya yang paling benar, yang paling baik. Lalu Abdul Mukti Kiliobas masanya nggak benar gitu. Ya ini kan salah, saling menyalahkan. Apalagi beta lihat ketika di podium, ketika kampanye, lalu beliau menyalahkan, beliau membongkar kasus. Ini kan dari sisi bagus, iya, dilihat dari sisi yang lain. Tapi transparansi dan lain, perhatian dan rasa cinta Fanat. Tapi kan sisi politis kan ini nggak bagus. Oke. Ini kan bisa lawan dari luar masuk mengacak-acak Kabupaten Seram Bagian Timur. Untuk bagaimana, ya sudah kamu bakalai saja. Kamu kalau bahasa di Kakaroni dong, toh di Mantum dong bilang don dia bakalai saja. Bekas bakalai dong. Lalu biar dong kabupaten itu miskin begitu sudah. Nah, beta mau tanyakan, apakah ini dipikirkan juga kepada para don ini, perintis kemerdekaan SBT ini? Karena jadi ini hal-hal yang harus kita pikirkan bersama agar di 2024 ke depan memang harus ada pemimpin yang betul-betul mau merangkul semua, bukan karena dia menang atau dia kalah lalu dia putus asa, lalu dia bilang ini beta ini, toh ini beta bupati, ini beta wakil bupati, beta ketua DPR, beta anggota DPR, tidak bisa begitu. Saya punya kuasa. Saya punya kuasa, anak yang ada kewenangan. Nah, hal-hal ini harus kita tinggalkan kalau mau Kabupaten Seram Bagian Timur naik pangkat. SBT kan sudah miskin ekstrim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah kembali ke rahmatullah, kebodohan yang selama ini terjadi di SBT. Apa yang beta bilang kebodohan? Masa uang dong kirim dari Jakarta ini? Iya. Kena, sekarang beta tanya, kena kalau orang kasih uang 5 juta malam ini, kira-kira kena mau habisin nggak buat kebutuhan kena ini? Dong kasih per kena. Iya harus dong. Iya kan? Saya kasih ilustrasi ya, ya. Misalnya KKBR kan sudah ada pasangan hidup nih, istri begitu lah. Istri kan malam-malam bilang, Pak, besok ini saya belanja ke pasar, belanja dapur ya, kebutuhan dapur. KKBR kan nanya, kebutuhan dapur itu biasanya berapa? Jumlahnya tuh. Istri kasih bon nih, rincian nih, istri kasih. Ini Pak sekian Pak, taruhlah 200.000 ya. Taruhlah 200.000. Ini Pak, kebutuhan dapur untuk besok 200.000. Inilah. Semua hal masuk di situ, kan? Tomat, cabai, garam, pokoknya segala hal, ya kan? KKBR kan selaku pemimpin rumah tangga, ya kan? Wajib dong hukumnya, kasih dong, tanggung jawab. Ini 200 ini nona manis. 200. Sayang. Ya kan? Ini 200 sesuai dengan kebutuhan dapur, ya kan? Sesuai dengan list. Sesuai dengan list tadi. Dan dikasih 200. KKBR masih tambah sedikit lah itu. 5.000 lagi untuk 5.000 10.000 ya. Iya, 5.000 aja ongkos ke sana. Iya. Ongkos ke pasar. Jadi taruhlah 200 lebih sedikit. Nah, bodohnya seorang istri ini ketika sampai di pasar belanja persoalan kebutuhan dapur ini enggak sesuai dengan data list tadi itu, ya kan?
anggaran yang sudah dikasih oleh KKBR tadi tidak dihabiskan. Dia balik bawalah sisanya lagi. Jadi KKBR tahu berarti kebutuhan dapur hari iyo. Terus hari ini beta makan enak lah. Kita makan enak. Iyo. Tapi bulan besoknya lagi berarti kebutuhan dapur anggarannya udah turun dikit karena ada uang sisa. Masih ada uang sisa. Gitu loh, masih dikembalikan sama KKBR kan. Kita tempat ini uangnya saya belanja tadi tapi masih ada sisanya nih Pak. Ya udah kamu situ aja. Kira-kira begitu kalau ilustrasinya ya. Dan itu masalahnya begini, Katong bilang istri bodoh atau istri jujur, ini bodoh dan jujur ini kan beda-beda tipis. Kan itu list jelas. Ini dibangun ini, beli ini, beli hasil A, B, C, D, E dan selanjutnya. Singkat cerita, kalau istri menghabiskan lalu Katong makan juga pas-pasan. Terus uangnya kan beta bisa marah, beta bilang usia ini jujur kah bodoh. Gitu. Nah, maka kejadian yang terjadi di SBT hari ini miskin ekstrim dan sekaligus hari ini yang semangat kita wutunusa itu tidak belum dirasakan oleh masyarakat, baik orang Gorom, orang Teor, Werenama, Kisui, orang Seram Timur, orang Kian Darat, dari Glesir sekalipun, dari Sera lain, dong belum merasakan kemerdekaan itu. Lalu hari ini untung bos ada pilot project atau program dana desa. Itu anggaran negara loh. Itu uang dari negara untuk membantu desa. Itu bukan anggaran khusus buat pembangunan. Bukan program bupati loh bos. Itu program negara. Presiden. Nah, lalu akhirnya kalau waktu itu kalau nggak ada dana desa, nggak ada PHK dan lain sebagainya, masyarakat SBT dan hari ini saja banyak orang lebih memilih ke Papua dan memilih ke Maluku Utara untuk kerja di tambang dan cari kerja di sana daripada mereka mau tinggal di negerinya. Yang konon katanya kalau pisah dari Maluku Tengah ini untuk harkat dan martabat masyarakat Seram bagian timur, baik dari sisi pendidikan tadi yang Adi Roni bilang, dari sisi ekonomi, ya kan? Kesejahteraan lah ya. Kesejahteraan ini diangkat begitu. Padahal hari ini kan kejadiannya begitu. Kembali lagi bahwa kebodohan yang selama ini terjadi adalah tugas dan tanggung jawab kita juga. Salah satunya info official untuk mengingatkan. Ini kan cara kita mengingatkan bos. Katong mau beta sih ada nomor pejabat di sana, apalagi pejabat bupati atau apa bupati dan wakil bupati beta sih ada. Jadi ini adalah bentuk WhatsApp katorang. Iya. Oh iya. Jadi katong ada nomor nih. Katong ada nomor WhatsApp juga dalam semungkin balas. Semungkin. Ada salah satu anggota DPR bilang begini, emang Abdullah Kere itu siapa? Jadi apalagi kalau beta WhatsApp bupati semungkin juga emang katong siapa. Tetapi katong punya rasa peduli beta Adi Roni dan Kena Kumis ini bentuk daripada rasa peduli terhadap negeri. Jadi kebodohan-kebodohan yang hari ini terjadi jangan sampai SBT 5-10 tahun ke depan dijuluki sebagai kabupaten miskin ekstrim lagi. Jangan sampai orang mau kuliah ambil S2 karena dia bukan dari beasiswa dari Pemda tapi dia punya semangat, dia kuliah di Jakarta atau S1 sekalipun tidak disupport. Itu kan kebodohan. Ya. Kenapa? Kalau cerdas itu bupati, kepala dinas pendidikan, harusnya, apalagi satu lagi bos, kalau bicara soal pendidikan anak-anak di Jakarta ini minimal Jabodetabek, Bandung, Jawa Barat, kepala perwakilan Kabupaten Seram bagian timur harus ngelis beta pun generasi Gen Z dan milenial yang kuliah S1, S2 di Jakarta yang seng lewat jalur beasiswa dari SBT berapa orang? Harus punya list. Pertanyaannya, kepala perwakilan Kabupaten Seram bagian timur punya list atau tidak? Itu satu. Yang kedua, sampai hari ini di podcastnya Infosa Official atau di channelnya Infosa Official, beta juga tahu apakah kantor perwakilan itu ada di mana. Informasi terakhir, kantor perwakilan sudah ada aturan bahwa tidak boleh lagi di Wisma Maluku, maka mereka digeser keluar hidup sendiri. Pertanyaannya, Katompu kepala perwakilan ini siapa? Dia orangnya bagaimana? Tinggal di mana?
kantornya di mana. Lalu Adirone tadi keluh dan kesah tadi, bagaimana katong sentau orangnya, toh bagaimana anak-anak katong bantu atau anak-anak mau datang diskusi, dia mau datang diskusi duduk di apa namanya, baca cerita begini di pos ofisial untuk masih ada. Nah ini problem. Harusnya kepala perwakilan SBT tugasnya adalah satu. Kalau beta dilihat dari beta lihat, minimal melobi pilot project di nasional, di kementerian atau di badan dan lembaga. Itu salah satu tugas dia. Bupati, selain bupati dan wakil bupati atau kepala dinas datang ke Jakarta, beliau harus ngurusin mereka. Tapi mungkin itu harus dikerjakan soal bagaimana kecepatan, kecekatan sekaligus kecanggihan beliau untuk melobi proyek-proyek di luar dari proyek yang sudah lewat list tadi. Ya, cuma mungkin saja ini yang list saja kamu sih bisa balanya habis, bagaimana ketemu melobi. Ini bisa masalah juga. Iya kan, itu saja. Yang kedua, kepala perwakilan harusnya masyarakat SBT yang ada di Jakarta kan harusnya dia punya list. Minimal 6 bulan sekali, jangan 1 bulan lah. Beliau juga sibuk kan, katong sentau sibuk apa. Tapi minimal kepala perwakilan harus tahu masyarakat SBT dan minimal 6 bulan sekali dia ketemu dengan masyarakat SBT di Jakarta. Buatlah forum. Mintalah uang dari Pemda SBT itu 5 juta untuk 6 bulan sekali saya mau kumpulkan masyarakat SBT, mau mendengar keluh dan kesah mereka, baik yang tinggal beranak pinak di Jakarta maupun yang kuliah di Jakarta. Baik itu lewat beasiswa daerah maupun tidak. Menjadi persoalan apakah inisiatif itu ada atau tidak. Keseriusan itu saja, kalau tidak maka jangan juga kita harapkan bahwa Bupati Kabupaten Seram bagian Timur, kepala dinas dan mereka memperhatikan soal beasiswa tadi dan asrama tadi. Katong ini malu bos. Katong punya perusahaan minyak itu SBT belum ada, itu perusahaan minyak Sitik dan Kades pun katanya ada di sana. Dan yang jadi problem masyarakat Bula saja masih hidup miskin. Yang dekat dengan perusahaan. Yang bukan dekat lagi, yang berdiri dong buka jendela pagi-pagi dong ngopi sambil lihat perusahaan ada operasi. Iya. Itu saja hidup miskin. Apalagi yang agak masuk ke Gorong sana. Ada di Sera sana, ada di Klesir sana, di Manawoku sana. Oh, Manawoku apalagi. Jauh bos, jendelanya jauh. Tempatnya bupati itu. Kalau saja mereka ini jujur, mereka mau mengurusi masalah pendidikan, menuntaskan kebodohan, dan mereka peduli terhadap pendidikan dan peduli terhadap yang namanya pembangunan pendidikan sumber daya manusia di SBT, harusnya pergilah ke perusahaan itu, iya kan? Lu tanda tangan aja bos. Lo mau masih operasi nggak di SBT? Mau nggak ngerampok, ambil minyak-minyak kau buang keluar sana? Saya masih mau. Ini beta ke bupati nih kak, atau beta ke DPR ini. Beta bilang, hey bos, kalau saya mau bangun, saya punya penghasilan 1 tahun itu, saya anggarkan untuk bangun asrama di Jabodetabek. Untuk katompu generasi, jangan kasih beasiswa lah, bangun asrama aja. Dan itu sudah banyak bos. Maluku Utara, teman-teman Maluku Utara banyak. Papua juga begitu. Banyak begitu. Itu kan contoh. Buat aja, wah nggak bisa alasannya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Oke. Pajakmu berapa? Bayar pajak nggak? Iya kan? Ditanyain. Lo mau operasi nggak? Kalau nggak, lo nggak bisa bangun ini, maka segera kalian angkat kaki dari Seram bagian Timur. Itu baru bupati, anggota DPR yang mau memperjuangkan nasib dan hak dan mengangkat hak dan martabat masyarakat Seram bagian Timur kena tulis. Ini kalau anggota DPR juga tidak bertanya, bupati juga tidak tegas, diam-diam baik, kata cewek-cewek Jakarta Selatan, iya kan? Abang lo gimana sih? Diam-diam baik. Datang dong ke perusahaan. Kalau kau masih mau beroperasi di sini, saya mengajak kita sama-sama itu Nusa. Mari, belanya mari tawalannya. Wanuk tanah cete. Enak aja. Emang dong di situ pakai bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahasa Indonesia bos. Ada juga pasti dia pakai bahasa Gorom, bahasa Teruk Kisui sana, bahasa Kian Darat, macam bahasa Seram. Nah, ini masalahnya
lagi-lagi kalau teman-teman ada selalu ketong menyalahkan bupati, tapi beta titik beratkan hari ini juga adalah Abdullah Fanat dan Siti Umuri Surwaki juga punya tanggung jawab besar untuk bagaimana SBT ini maju. Jangan lagi lah sindir-sindir bupati, tapi duduk bersama ketua DPR, abang-abang yang dulu memperjuangkan Kabupaten SBT sampai pemekaran, ayo duduk bareng. Jangan karena ego politik, abang-abang ini akhirnya bilang, ya bupati ini sembatul. Ya kalau bilang dia sembatul, kasih solusi dong. Kan begitu. Kira-kira baiknya bagaimana? Nah, info official kan lewat forum ini ya itu tadi bahwa lo kalau peduli solusinya lo datangin, tanyain masih operasi nggak, lo bayar pajak nggak, maka besok hari Senin datang podcast di kantornya Sri Mulyani, mempertanyakan perusahaan yang ada di SBT itu pajaknya berapa ke negara dan berapa bagian ke SBT. Di situ Barkaton tahu bupati dapat bagian keseng, anggota DPR dapat keseng, kepala perwakilan dapat keseng. Jadi ketahuan, jadi tinggal masuk di Kementerian Keuangan, Ibu Sri yang orang Lampung tuh, yang biasa kasih dari Lampung sini kasih uang, ke SBT. Apakah pajaknya berapa ditanyain, baru habis kita podcast lagi kalau sudah dapat datanya, mumpung ada di Jakarta, begitu. Ketika itu sudah ketahuan, maka kita bisa membantu agar kalau siapa yang salah ya mohon maaf. Ya harus diperjuangkan juga, dia dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kan begitu bos. Dan ketika ini semua kebuka, maka kita tahu anggaran kita berapa, buat pendidikan berapa. Karena di anggaran pendidikan, saya tahu beta, semua kabupaten kota di Republik ini pasti ada anggaran pendidikan. Anggaran pendidikan itu ada namanya beasiswa dan asrama bos. Selama ini kalau memang ada beasiswa dan asrama, oke, beasiswa ini dikasih ke orang. Lalu anggaran buat asrama ke siapa? Ini kan harus dipertanyakan juga. Apakah ini masuk di hukum tertentu? Ya harus dipertanyakan. Ketika masuk di hukum tertentu, ya sudahlah, tugas dan tanggung jawab yang ada di dekat KPK ini harus panggil dia, dipresur panggil dia. Bos, kembalikan, itu hak pemuda atau generasi milenial dan Gen Z yang kuliah, dong punya asrama, itu dong bertanggung jawab. Jadi bisa dari dua hal, mempertanyakan anggaran pendidikan tadi di kementerian itu, anggaran pendidikan yang Bu Sri kasih tadi tuh, itu pasti ada namanya fasilitas pendidikan, salah satunya asrama. Begitu. Masa saya nggak ada, berarti kita pertanyakan bos. Itu satu. Yang kedua itu tanya pajak, soal pajak perusahaan yang ada di SPT. Oke, terakhir Kena Kumis, dalam kesempatan yang terhormat ini di depan mantan ketua cabang, dan di depan owner Infose Official yang pedulinya terlalu tinggi terhadap negeri namanya SBT atau dengan julukannya itu Otunusa. Tugas kita memang berat soal Katompu negeri sana. Maka dalam kesempatan yang terhormat ini momentum politik tahun 2024. Ada pemilihan presiden dan ada pemilihan anggota DPR. Dan ada juga selanjutnya itu ada namanya pemilihan bupati. Dalam kesempatan ini beta mau sampaikan ke saudara semua yang ada di Gorom, ada di Tanah Besar, yaitu Renama sampai Bula dan lain sebagainya. Verifikasi betul anggota DPR yang mungkin 5 tahun sekali baru datang ke Serang, iya kan? Ya, benar-benar. Ya. Dia hanya putar-putar di Bula, pergi ke Ambon, pergi ke Jakarta. Itu pun nggak ketemu Kena juga, harus ada tekanan juga. Turun diverifikasi betul. Jangan sampai datanglah ini karena katong sama-sama dari satu kampung, satu marga. Lalu katong pilih keluarga ini, lalu jangan sampai itu dibuat jadi alasan untuk memilih. Lebih baik kalau beta katong pilih orang lain yang juga dia menjalankan tupoksi dia sebagai anggota DPR untuk mengawal anggaran tadi, masalah hukum dan lain sebagainya, buat aturan, ya kan? Tugasnya dia mengawal aspirasi masyarakat. Lebih baik orang yang peduli walaupun orang lain daripada katongku saudara sendiri
tetapi dia tidak punya rasa peduli, buat apa begitu? Jangan katong datang di bulan lah dia kasih 100-200 ribu lah, katong bilang dia subaya, bisa bos. Tidak akan SBT, tidak akan masyarakat SBT mendapatkan manfaat atau aspirasinya didengar ketika mental inlander ini, inlander ini kan usia merasa dikit, ini nyoh, dong kasih selesai, oh sudah selesai. Aman itu. Semalawan talalu ini. Semalawan ambil sedikit lah. Dong pikir itu sudah hal yang, nah ini kan kalau itu mohon maaf itu mental inlander bos. Dan ini harus dilawan dan ini harus di bumi hanguskan dari negeri yang berjuluk itu terus. Bagaimana kita mau bangun Sirat contohnya, atau Manawuku contohnya, atau Siram Timur contohnya, atau Renau. Kalau masih ada Abdullah Fanat saling dan Siti Umuri Surwaki menyalahkan bupati, masih orang dengan secara diam-diam bilang bupati ini salah kerja. Gak bisa, beliau nggak bisa kerja. Gak bisa kerja. Lalu bupati juga dengan egonya tidak mau memanggil Abdullah Fanat, Siti Umuri Surwaki untuk duduk bicara, dan abang-abang yang berjuang itu duduk bicara, lalu memikirkan Kabupaten SBT gitu. Nasib baik Kabupaten agar naik pangkat begitu. Agar keluar dari julukan itu, bukan Nusa, miskin ekstrim itu. Jadi lewat konten ini semoga sampai dong dengar, abang-abang hormat, dan ya itu tanggung jawab. Begitu. Tidak bisa katong yang muda-muda ini katong mau sampaikan banyak hal, nanti dong bilang, kau tahu apa? Kau siapa? Toh? Begitu. Ini problem katong yang sampai hari ini juga katong seng maju-maju. Bayangkan kalau di Pulau Jawa ini sekelas, jangankan Roni yang mantan ketua cabang, beta dan kena kumis yang nganggur ini saja, toh cuma jadi konten kreator ini. Ketika katong bicara dengan dompu pejabat, dompu orang-orang yang dianggap dia luar biasa, dia pengambil kebijakan, itu don dengar bos. Masukan-masukan anak muda, walaupun dia masyarakat biasa, dia penganggur, dia konten kreator, dong selalu mendengar itu. Dan sebab apa? Sebab orang tua itu atau yang tua-tua itu kadang-kadang masukannya itu terlalu dengan politik, agak politis. Maka anak muda itu juga harus didengarin, karena di Indonesia ini yang bisa dipercaya itu ya anak kecil. Di dunia ini juga sama. Begitu. Jadi dalam kesempatan ini, lagi-lagi ini tanggung jawab kita, jangan sampai kita juga larut dan hanyut dengan situasi, kebiasaan, kebodohan yang terjadi di Kabupaten Seram bagian timur kena. Itu kira-kira. Baik. Kena kumis, laki-laki owner Infosa Official.